Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sanggau akan melakukan coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachi. Bersama saya Dika Ayu Wulandari dari SMP Negeri 1 Kembayan. Saya Maria Gabriela Sindiani dari SMP Negeri 1 Kembayan. Dan saya Gustina Yesi dari SMP Negeri 3 Tayan Hulu. Baik, untuk praktik yang pertama, saya sebagai observer, Bu Cindy sebagai coach, dan Bu Yesi sebagai coachi. Selamat siang Bu Cindy. Selamat siang Bu Dike. Gimana kabarnya Bu Cindy? Kabar baik Bu. Bu Dike bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Cindy. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi? Dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachi saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu, pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachi. Terima kasih Bu Dike atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Cindy. Selamat siang Bu Cindy. Selamat siang. Ibu sibuk tidak ya hari ini? Kebetulan saya sudah menyelesaikan tugas saya nih Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu, tapi saya agak kecewa dengan murid yang sering makan di kelas dan pergi ke kantin pada saat jam pelajaran Bu. Oh begitu, baik Ibu. Kebetulan saya juga tidak ada kegiatan lain. Jadi saya ada waktu nih untuk berdiskusi dengan Ibu. Sebelumnya, apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita nanti? Atau tujuan yang Ibu harapkan seperti apa nanti? Nah, tujuan yang saya harapkan semoga nanti apa yang akan kita diskusikan itu akan mendapatkan jalan keluar atau titik terangnya Bu ya dari permasalahan yang saya alami. Saya juga berharap semoga murid ini bisa memperbaiki sikapnya dan pembelajaran itu bisa berjalan lebih optimal begitu Bu. Baik Bu, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan saat ini terkait dengan permasalahan pembelajaran yang Ibu hadapi. Untuk saat ini kendala yang saya hadapi itu ada 2 murid yang sering jajan dan makan di kelas pada saat jam pelajaran. Ini terjadinya berulang-ulang Bu, bukan hanya 1 kali saja. Oh begitu, jadi kondisi anak yang sering jajan dan makan di kelas saat jam pelajaran itu membuat beban pikiran Ibu. Iya Bu, karena sebagai seorang guru selain mencerdaskan anak, juga kita perlu mengajarkan tanggung jawab sebagai bentuk kedisiplinan. Jadi bagaimana ya Bu langkah-langkah yang seharusnya saya lakukan
supaya anak itu menjadi sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Baik, kalau dari penjelasan Bu Yesi tadi, saya rasa tanggung jawab murid itu yang kurang ya Bu ya. Ya benar, kurang lebihnya memang seperti itu, Bu. Baik Bu Yesi, kira-kira anak yang memiliki tanggung jawab itu menurut Ibu seperti apa? Menurut saya, anak yang memiliki tanggung jawab itu ya tentunya adalah anak yang disiplin serta melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, begitu, Bu. Nah, kalau anak yang memiliki tanggung jawab disiplin itu ada di level 10 nih Bu, kira-kira posisi murid Ibu ini menurut Ibu ada di level berapa? Sepertinya di level 6 itu, Bu. Di level 6. Kemudian Bu Yesi maunya anak-anak ada di level berapa nih? Maksimal di level 9 lah, Bu ya. Kalau bisa sih saya maunya di level 10, Bu. Baik, terus hal apa saja yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan Ibu dalam menumbuhkan tanggung jawab pada murid? Yang pasti respon yang baik dari murid ya, Bu ya. Misalnya begini, pada saat ingin jajan di kantin, itu mereka melakukannya di jam istirahat dan tidak makan di dalam kelas. Karena kan di sekolah ini sudah menyediakan kursi taman untuk beristirahat dan makan, Bu. Nah, bisa Bu Yesi ceritakan sedikit tidak proses penyelesaian yang pernah dilakukan saat anak tersebut jajan dan makan di kelas saat jam pelajaran? Jadi begini, Bu, saat menghadapi murid yang jajan dan makan di kelas saat jam pelajaran saya itu saya akan menegur anak tersebut secara pribadi. Ada murid yang mau mendengarkan dan tidak mengulang perbuatannya. Tapi ada juga murid yang masih mengulanginya, gitu, Bu. Iya, saya paham. Jadi saya ingin tahu juga nih respon anak saat menerima teguran dari ibu. Apakah mereka senang atau ada penolakan? Kalau respon anak itu biasa saja, Bu ya. Tetapi ada beberapa murid yang terlihat tidak fokus, ditegur baik-baik, malah murid ini senyum-senyum seperti tidak mengindahkan teguran yang saya berikan kepadanya, begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Kemudian untuk respon Bu Yesi sendiri, seperti apa ketika Ibu melihat anak yang jajan di kantin dan makan di kelas saat jam pelajaran? Biasanya saya setiap masuk kelas, saya mengingatkan kesepakatan kelas agar mereka ingat kesepakatan yang telah mereka buat di awal tahun pelajaran. Dan saya rasa guru di mata pelajaran lain itu kemungkinan tidak mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi begitu. Jadi saya mengingatkan mereka kembali. Nah, ini Ibu sudah ketemu nih penyebabnya. Kira-kira bagaimana nih solusi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada siswa? Mungkin saya akan menyampaikan kepada guru mata pelajaran yang masuk di kelas agar mereka mengingatkan kesepakatan kelas itu yang sudah mereka buat di awal tahun pelajaran dan bahkan kesepakatan kelas itu sudah ditempel di dinding kelas agar tercipta keselarasan dan dari murid pun menjadi paham akan rasa tanggung jawab terhadap kesepakatan kelas tersebut. Oke, langkah Bu Yesi itu mengingatkan kembali ya Bu ya. Kira-kira dukungan dari pihak mana saja yang Ibu butuhkan Bu? Baik Bu, tentunya saya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang masuk di dalam kelas Bu ya. Karena di sini kan saya meminta bantu untuk mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan saya juga minta kolaborasi dengan penjual kantin agar tidak melayani siswa yang ingin belanja pada saat jam pelajaran. Begitu, Bu. Baik, kira-kira nih Bu, sekarang kita bicara tentang solusi yang akan Ibu Yesi lakukan. Jadi, apakah Bu Yesi akan melakukan semua rencana tersebut?
Iya Bu, akan saya lakukan semua yang saya bisa dan akan melakukan refleksi diri tentunya ya Bu ya, agar lebih bisa menumbuhkan tanggung jawab pada diri murid. Begitu. Wah, eh, benar sekali ya Bu ya. Apalagi kita ini kan perlu merefleksikan diri, karena penting juga kita sebagai guru untuk merefleksikan diri kita. Kemudian, kapan nih Bu rencana Ibu untuk berdiskusi dengan guru mata pelajaran dan penjual di kantin untuk menerapkannya? Sepertinya setelah saya mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah, dan jika kepala sekolah nanti mengizinkan, segera akan saya lakukan. Baik Bu Yesi, saya tunggu kabar selanjutnya jika nanti disetujui kepala sekolah. Dan saya juga menunggu kabar baik jika sudah diterapkan, apakah ada perubahan dari murid-muridnya. Wah, dari beberapa menit kita berbincang tadi Bu Yesi, kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Yesi? Yang pastinya saya sangat senang ya Bu ya, dan saya lega Bu karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi diskusi kita efektif ya, karena Bu Yesi sudah menemukan solusi dengan sendirinya, dan saya juga banyak belajar dari sharing ini. Iya Bu, selain itu saya juga harus introspeksi diri agar mampu menumbuhkan tanggung jawab dalam diri murid saya. Iya, betul sekali ya Bu Yesi. Kita sebagai guru harus bisa introspeksi diri juga, tidak boleh selalu baik. Kira-kira ada lagi nggak nih Bu Yesi yang ingin disampaikan ke saya? Mungkin sementara itu dulu ya Bu Cindy. Terima kasih Ibu sudah mau sharing bersama saya. Ya, sama-sama ya Bu Yesi. Saya juga berterima kasih nih. Saya juga banyak belajar dari Bu Yesi. Kita sebagai guru harus tetap semangat. Semoga kita bisa meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik dan juga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Baik, terima kasih Bu Cindy. Selamat siang. Sama-sama Bu Yesi, selamat siang. Selamat siang Bu Cindy. Selamat siang Bu Dike. Bu Cindy tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yesi. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi. Kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Bu Cindy, menurut saya sebagai observer, proses coaching Ibu dengan Bu Yesi tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Cindy juga sudah berusaha menggali memberi pertanyaan kepada Bu Yesi sehingga Bu Yesi bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang diinginkan, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Selamat siang Bu Cindy. Selamat siang Bu Dike. Selamat siang Bu Dike. Siang Bu Yesi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dike? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Yesi? Saya juga sehat Bu. Oh iya Bu, melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu.
Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya, Bu ya? Silahkan Bu, baik. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya itu ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukannya proses observasi ini, ada sebaiknya yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu Yesi, silahkan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Untuk proses coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, Ibu mengembangkan 3 kompetensi ini ya Bu ya. Nah, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Untuk yang lebih spesifik ya Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Bu. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan, saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coachee juga tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu, Bu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu ya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya Bu. Baik, baik Bu Yesi. Selamat siang Bu Dike. Siang Bu Cindy. Bu Dike, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Cindy, apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Jadi begini Bu Dike, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelasnya. Jadi menurut Bu Cindy, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar, Bu, seperti itu. Baik, menurut Bu Cindy, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama ya Bu ya, pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan, mungkin terlalu monoton, lalu saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua,
saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau tidak memberi kesempatan berbicara pada pembelajaran saya. Baik, Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Nah, sependapat saya Bu dengan Ibu. Lalu, pendapat Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid itu lebih asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, penyebab sehingga kurang antusiasnya dalam pengumpulan tugas itu apa ya Bu? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Ada sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, kemudian tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren itu Bu, seperti TikTok atau Reels di Instagram seperti itu. Nah, saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi, sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana, Bu? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu, sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bisa membuat murid tidak terkesan kaku ya Bu. Kemudian bisa membentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan laporan digital. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana itu Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Nah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Dike atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang bisa selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu Cindy. Selamat siang. Selamat siang Bu Dike. Baik Bu Dike, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yesi, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Syukurlah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama itu ya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching pada saat tadi terkait indikator ketercapaiannya Bu?
Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coachee untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik ya Bu Dike, sudah berhasil ya Bu ya. Sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu Dike tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coachee, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian Bu Dike sudah mengarahkan coachee untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Dike sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coachee agar rencana aksi yang dilakukannya ini dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coachee. Ibu sudah fokus terhadap coachee ya. Arahnya di situ Ibu sudah ada present ya. Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Luar biasa ya Ibu ya. Nah, apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, untuk ke depannya kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu Yesi. Oke, baik Bu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi yang menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang Bu Yesi. Selamat siang Bu Yesi. Selamat siang Bu Cindy. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat Bu. Baik, di sini Ibu hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya betul Bu. Baik, kalau begitu saya akan nanti akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum? Kemudian dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Nah, nanti coachee menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya, baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present Bu. Kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, dari ketiga kompetensi ini tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik?
Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifiknya itu adalah yang mendengarkan aktif, Bu, karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh. Dan dengan mendengar aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya, Bu. Indikator ketercapaian yang akan saya lihat itu apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Bu Yesi. Siang Bu Dike. Ibu, maaf, apakah Ibu hari ini sibuk? Rencana saya mau sharing tentang apa yang saya alami belakangan ini, Bu. Tidak Bu, kebetulan kegiatan saya sudah selesai. Apa yang mau Ibu ceritakan? Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa keteteran dengan mengerjakan tugas-tugas sebagai guru, sebagai wali kelas, dan ada juga tugas tambahan baru mengerjakan tugas-tugas di LMS dengan dua kegiatan yang berbeda, yaitu mengikuti pendidikan guru penggerak dan pendidikan profesi guru, Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang sulitnya mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas saya, Bu. Ya, oke. Menurut Bu Dike, hal apa saja yang membuat Ibu itu susah membagi waktu? Kalau menurut saya ya Bu, yang menyebabkan saya kesulitan mengatur waktu banyak sekali. Misalnya tugas sebagai wali kelas, mendampingi murid saya dalam kegiatan pembelajaran, kadang waktunya bersamaan. Kemudian di sisi lain, saya masih harus masuk kelas mengajar. Kadang saya juga susah konsentrasi saat mengajar. Mengajar jadi tidak maksimal. Sementara itu, tugas-tugas di LMS juga sangat menyita waktu, Bu. Belum lagi kegiatan-kegiatan pribadi yang penting juga untuk dikerjakan. Oh, begitu ya Bu ya. Nah, dari banyaknya kegiatan tersebut, kira-kira yang mana yang paling menyita waktu Ibu? Kalau menurut saya nih Bu, kegiatan mengerjakan tugas di LMS, saya betul-betul merasa dikejar waktu. Istilahnya selalu SKS, sistem kebut semalam. Karena kalau tidak dikerjakan maka akan menumpuk dan saya akan tertinggal dengan teman-teman yang lain. Kalau melihat teman yang sudah mengerjakan, kadang-kadang saya juga suka panik sehingga saya selalu begadang karena saya kerja di LMS itu di malam hari. Keesokannya, akibat dari bergadang itu, saya sering ngantuk, cepat lelah, sedangkan tugas yang lain menanti, di mana kerjaan itu juga penting untuk dikerjakan. Seperti itu, Bu. Semuanya jadi serba terburu-buru. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu bergadang terus nih kerjaan tugas di LMS di malam hari ya Bu ya mengerjakannya. Iya, Bu. Itulah sehingga saya mudah mengantuk di siang hari, sehingga mempengaruhi pekerjaan saya yang lain, Bu. Jadi selain mengantuk, apalagi dampak dari begadang itu Bu? Kesehatan saya sudah mulai terganggu nih Bu, istirahat saya kurang, tidur tidak teratur, sehingga beberapa hari ini saya terkena flu Bu. Banyak dampak negatifnya juga ya Bu ya dari bergadang ini. Baiklah Bu Dike, saya sepakat tadi dengan Ibu mengenai apabila menunda mengerjakan tugas di LMS itu justru akan membuat tugas itu menumpuk. Lalu menurut Bu Dike, apa rencana yang harus dilakukan Ibu agar tidak begadang lagi? Begitu Bu.
dalam mengerjakan tugas di LMS itu? Menurut saya Bu, kegiatan mengerjakan tugas di LMS ini sebaiknya jangan dikerjakan di malam hari saja, namun bisa saya kerjakan di siang hari kalau ada waktu senggang, sehingga tidak menumpuk lagi di malam hari. Jadi menyelesaikannya sedikit demi sedikit, sehingga kegiatan yang lain bisa tetap berjalan dengan maksimal. Lalu Bu, mengenai tugas-tugas Ibu sebagai wali kelas bagaimana itu? Kalau untuk yang itu ya Bu, saya akan memberdayakan pada ketua kelas ataupun perangkat kelas yang lain agar bisa berkolaborasi dengan saya jika ada sesuatu hal yang urgent di kelas. Kalau boleh tahu, apakah Ibu masih punya kesempatan untuk masuk mengajar juga? Insya Allah iya Bu, saya masih bisa masuk kelas. Lagi pula jam belajar saya itu hanya 7 jam pelajaran, jadi tidak terlalu padat. Ya, bagus sekali rencana Ibu Dike ini ya. Terima kasih Bu. Nah, sekali lagi nih Bu, saya tanyakan apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Jadi saya tetap berkomitmen untuk selalu mengerjakan LMS di siang hari ya Bu, sedikit demi sedikit saat ada waktu senggang atau pada saat waktu jam istirahat, mengajar ataupun di saat jam kosong. Sedangkan sebagai wali kelas, saya akan berkolaborasi dengan pengurus kelas. Dengan demikian, semua tugas akan terlaksana tanpa ada lagi serba terburu-buru. Wah, hebat sekali Bu Dike. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yesi atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu Yesi. Ya, sama-sama Bu Dike. Selamat siang. Selamat siang Bu Yesi. Selamat siang Bu Yesi. Ya, Bu. Bu Yesi tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Dike. Nah, Ya. sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, menurut saya ya Bu ya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Yesi dan Bu Dike sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Yesi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dike sehingga Bu Dike bisa menemukan solusi permasalahannya. Kemudian coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Selamat siang. Selamat siang.